Episode 588 sampai 589. Kisah Ariel yang berpura-pura culun. Mendengar perkataan pria botak itu, mata Selim menjadi merah, dan dia gemetar karena marah. Bahkan teman di sampingnya tidak mau melakukannya untuknya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, tanpa diduga, Mustafa akan begitu kejam, merebut pacar dan merusak reputasiku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sampai sekarang. Selim mengepalkan tinjunya. Kebencian ini hampir membuatnya kehilangan akal sehat. Selama bertahun-tahun, Selim telah menahan kebencian ini. Tetapi pada saat ini, dia tidak tahan lagi. Tiba-tiba, Selim berlutut di depan Ariel. Selim, apa yang kamu lakukan? Temannya mengulurkan tangan menarik Selim. Tetapi Selim menolak. Menghadapi Ariel, Selim menundukkan kepalanya dan berkata, selama kamu bisa membantuku membalas dendam, hidupku adalah milikmu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Hidupmu tidak berguna bagiku. Tetap hidup dan bantu saya menghabiskan uang. Adapun apakah Anda bisa membalas dendam, itu tergantung pada kemampuan Anda. Mari kita siapkan tim dulu. Jika Anda mengalami masalah, hubungi saya lagi. Ariel berkata dengan enteng. Dia tidak punya tenaga untuk menemani Selim mencari semua orang. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Selim berkata dengan tegas. Ariel menamparkan kepala pria botak itu dan mengingatkan. Berapa banyak orang di bawah staf Anda yang berada di luar? Tolong hubungi kembali secepatnya. Jika tidak hidup Anda tidak akan terselamatkan. Pria botak itu mengangguk berulang kali dan mulai memanggil. Setelah masalah teratasi, Ariel pergi sendiri. Selim dan temannya pergi mencari orang lain di dalam tim. Pria botak kembali ke klub malam dan melihat kekacauan dan anak buahnya tergeletak. Kelopak matanya melonjak. Dia tidak berani memprovokasi karakter setingkat itu. Atau dia akan kehilangan nyawanya kapan saja. Tetapi Mustafa, sebagai tuan emasnya, masih harus tahu tentang masalah ini. Mustafa, Selim memimpin seseorang untuk menginjak tempatku. Hati-hati, pria botak itu berkata setelah panggilan dilakukan. Mustafa menikmati hidup di klub pribadi. Ada beberapa wanita dengan tubuh terbaik di sekelilingnya. Ada yang menekan bahu, ada yang menekan kaki, dan ada yang memberi buah dengan mulutnya. Mereka paling menikmatinya. Mendengar kata-kata pria botak itu, Mustafa tersenyum jijik dan berkata, Selim, sampah ini berani merepotkanmu. Anda bisa mencari seseorang untuk memberinya pelajaran. Mustafa, orang yang dibawanya tidak mudah. Satu orang memukuli semua pengawal di tempat saya sampai rata. Bahkan saya hampir mati di tangannya. Pria botak itu berkata dengan rasa takut yang masih ada. Mustafa duduk, memberi isyarat kepada wanita di sampingnya, dan bertanya dengan ekspresi serius, kamu tidak bercanda, kamu sendiri. Mustafa, apakah aku masih ingin bercanda denganmu? Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda akan tahu dengan datang menemui saya sendiri. Pria botak itu tersenyum pahit. Tempat lusuhmu masih memenuhi syarat untuk membiarkanku pergi sendiri. Kakiku kotor. Apakah Anda tahu siapa pihak lain itu? Mustafa berkata tidak puas. Meski si botak tahu bahwa tuan muda yang kaya seperti Mustafa membenci tempat-tempat kecil seperti dirinya, dia tetap merasa tidak bahagia ketika berbicara terus terang. Sangat disayangkan bahwa ketidakbahagiaan ini hanya ada di dalam hatinya. Mustafa, saya tidak berencana untuk mengikuti masalah ini. Jika tidak hidup saya akan hilang, kata si botak. Kata-kata ini membuat wajah Mustafa menyeringai. Dan berkata, apakah kamu takut mati di tangannya? Bukankah kamu takut mati di tanganku? Saya memperingatkan Anda, permainan ini belum berakhir. Saya tidak mengizinkan Anda untuk keluar. Anda tidak berhak untuk keluar. Pergi dan cari tahu siapa pria itu. Jika Anda tidak dapat mengetahuinya hari ini, saya ingin Anda tidak melihat matahari besok. Setelah selesai bicara, Mustafa langsung menutup telepon. Tidak memberi kesempatan pada pria botak untuk menolak. Selim, wanitamu masih terbaring di tempat tidurku. Saya tidak berharap kamu berani membuat masalah untuk saya. Dalam hal ini, jangan salahkan saya karena bersikap sopan. Aku tidak ingin kamu mati. Tapi sekarang tampaknya kamu tidak ada gunanya tidak mati.
Pria botak itu mendengarkan nada sibuk di telepon. Ada desahan. Dia sudah mulai menolak masalah ini di dalam hatinya. Karena bayangan psikologis yang disebabkan oleh Ariel terlalu besar. Dan kulit kepalanya akan mati rasa ketika dia memikirkan Ariel. Tapi tidak mudah memprovokasi anak kaya. Dia tidak mundur sama sekali. Dia hanya bisa gigit bibir. Pergi dan periksa identitas orang itu sekarang. Hari ini, saya ingin tahu di mana dia tinggal. Pria botak memerintahkan bawahannya. Ariel mengemudikan mobil dan pergi ke perusahaan Muklis. Perusahaan ada di bawah. Angel mondar-mandir dengan cemas. Hari ini, ketika dia pergi ke rumah Ariel, tidak melihat sosok dan tidak dapat menghubunginya melalui telepon. Ini membuatnya sangat cemas. Bagaimanapun, Muklis memintanya untuk mengawasi Ariel kapan saja. Tetapi sekarang Ariel menghilang dari pandangannya dan tidak tahu harus berbuat apa. Jika ditanya oleh Muklis, itu adalah kelalaiannya. Ketika Angel melihat mobil Ariel, menghentakkan sepatu hak tinggi, dia berlari ke mobil. Bahkan jika Ariel adalah bosnya, Angel tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Dari mana saja kamu? Mengapa kamu tidak mengangkatnya ketika aku meneleponmu? Tahukah kamu betapa melelahkannya bagiku berurusan dengan 3 wanita dalam satu malam? Aku tidak memiliki kekuatan untuk menjawab panggilanmu. Ariel berkata sambil tersenyum. Angel mengertakkan gigi dan menatap Ariel. Orang ini sangat tidak tahu malu. Sangat tidak tahu malu. Bisa juga dikatakan terus terang. Pasha masih berlutut di perusahaan. Bagaimana Anda berencana untuk menyelesaikannya? Angel kesal. Dan mencoba menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Ariel melotot dan dengan sengaja melirik ke dada Angel. Lalu ada senyum ambigu. Melihat tingkah Ariel, Angel meletakkan tangannya di dadanya dan berkata dengan garang, "Apa yang kamu lihat? Lihat, Anda seorang wanita. Bersikaplah lembut. Jika tidak, tidak ada orang yang akan menyukaimu dalam hidupmu." Ariel berkata tanpa daya, "Apa aku punya pria yang suka berhubungan sepertimu? Dasar orang yang tidak tahu malu." Angel sangat kesal sampai dia marah. Ariel menganggukkan kepalanya secara alami dan berkata, "Sepertinya itu benar-benar tidak masalah. Tapi apa hubungannya Pasha berlutut denganku? Dia adalah yang teratas di perusahaan. Apakah Anda ingin dia berlutut seperti ini? Jika Anda bisa menaturalisasikannya, dia masih sangat berguna bagi Anda," kata Angel. "Hei," Ariel mendengus dan berkata, "untuk apa lagi limbah semacam ini bisa digunakan? Pembersihan tingkat tinggi perusahaan ditakdirkan. Apakah dia ingin mengubah masa lalunya? Itu tidak masuk akal bagi saya." Angel mengerutkan kening. Mendengar apa yang dikatakan Ariel, dia sepertinya bertekad untuk menyingkirkan Pasha. Namun, Pasha telah bekerja di perusahaan tersebut selama bertahun-tahun dan memiliki pengaruh yang besar. Begitu dia pergi, dia pasti akan mengambil sekelompok anggota inti perusahaan. Kerugian perusahaan ini tidak dapat diukur dengan uang. Apa kau yakin ada orang yang lebih baik untuk menggantikan Pasha? Anda tidak takut bahwa orang yang Anda temukan lebih tidak berguna daripada Pasha? Angel mempertanyakan pekerjaan ini, karena menurutnya, Pasha orang yang mengetahui operasi perusahaan, dan dia tidak bisa menggantikannya. Besok harusnya di sini. Apakah kamu akan memesan tiket pesawat denganku? Ariel berkata sambil tersenyum. Apakah Anda mencari seseorang dari Indonesia? Angel bertanya dengan bingung. Angel, kamu hanyalah asistenku. Apakah akan ada terlalu banyak gangguan? Apakah saya masih memerlukan persetujuan Anda untuk apa yang saya putuskan? Ariel berkata dengan dingin. Dia tidak ada di sini. Angel mengolok-oloknya. Tetapi itu tidak berarti Angel dapat memengaruhi keputusannya. Angel terkejut sesaat. Dan kemudian dia merasa bahwa dia memang terlalu berlebihan. Hak apa yang dia miliki untuk mencampuri keputusan Ariel? Hanya asisten kecil. Bisakah dia mengendalikan orang tingkat tinggi seperti Ariel? Maaf, saya juga memikirkan perusahaan. Angel berkata dengan kepala tertunduk. Mulai hari ini, Anda hanya perlu melihat dan mendengar apapun yang saya lakukan. Saya tidak butuh komentar apapun. Jika Anda berbicara lebih banyak, saya akan memecat Anda. Jangan berpikir bahwa Anda berasal dari Muklis dan kamu tidak memenuhi syarat. Ariel berkata dengan ringan. Angel menunduk dan tidak berani berbicara.
Hanya pada saat inilah dia merasakan kekuatan yang dibawa oleh Ariel. Dan dia mengerti bahwa kelembutan hati Ariel bukanlah alasan baginya untuk memilikinya. Ayo pergi. Pergi menemui Pasha. Saatnya melepaskannya. Ariel selesai berbicara dan masuk ke dalam perusahaan. Episode 589. Lutut Pasha di lantai sudah lama mati rasa. Tetapi dia tidak berani meninggalkan pikiran sedikit pun. Apakah dia dapat mempertahankan posisi perusahaan adalah yang terpenting. Melissa mengetahui tentang posisi Ariel. Setelah itu, Pasha khawatir dia bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Helen yang bermartabat hanyalah seorang bawahan di depan Ariel. Apa orang kecilnya yang hampir transparan. Karena itu, berlutut bukan hanya untuk mengaku bersalah, tapi juga untuk menyelamatkan nyawanya. Saat Pasha melihat Ariel, dia langsung ke depan Ariel. Bapak, Ariel, maafkan aku. Aku tahu saya salah. Saya tahu itu salah. Pasha bersujud dan memohon belas kasihan pada Ariel. Salah. Ariel tersenyum menghina dan berkata, Pasha, bagaimana mungkin kamu salah? Kamu terlalu rakus. Ya, semua yang dikatakan Tuan benar. Aku hanya berharap Tuan bisa memaafkanku. Pasha mengangguk. Tidak peduli apa pendapat Ariel tentang dia. Dia hanya bisa menerimanya. Pasha, kamu ingin mencaplok perusahaan ini. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada keluarga Muklis jika saya membiarkan Anda? Ariel berkata dengan ringan. Kata-kata ini membuat Pasha menamparkan roh di sekujur tubuhnya. Memandang Ariel dengan ngeri. Dan bersujud lebih keras lagi. Bapak, Ariel, saya bersedia untuk menebus kesalahan yang saya buat. Tolong beri saya kesempatan. Pasha sampai menangis. Kedua gadis muda di meja depan menghela nafas ketika mereka melihat pemandangan ini. Memikirkan masa lalu, Pasha adalah orang dengan posisi dan otoritas tertinggi di perusahaan. Ketika dia masuk dan keluar dari perusahaan, tidak ada seorang pun dengan kepala terangkat tinggi. Siapa sangka bahwa dia akan berlutut dan meminta maaf. Tentu saja, kesedihan Pasha secara tidak terlihat memicu citra tinggi Ariel. Di mata gadis kecil yang telah digoda, Ariel tidak diragukan lagi lebih menawan. Ini sangat tampan. Jika saya bisa mengembangkan hubungan dengannya dalam semalam, saya akan puas, kata gadis kecil itu. Meski rekan-rekan di sebelahnya memiliki prasangka tertentu terhadap Ariel, tetapi pada saat ini, dia juga harus mengakui bahwa Ariel tampak lebih menarik dan lebih memesona daripada generasi kedua yang kaya raya. Seseorang seperti dia, bagaimana dia bisa jatuh cinta padamu? Kurasa itu hanya untuk menggodamu terakhir kali. Gadis kecil yang digoda tidak membantah kalimat ini, karena dia juga memiliki pemikiran yang sama di dalam hatinya. Seseorang seperti Ariel. Wanita seperti apa yang dia inginkan? Bagaimana kamu bisa memandangnya? Saya memberi Anda kesempatan untuk mengundurkan diri. Ariel berkata pada Pasha. Apapun sikap Pasha, dia tidak akan membiarkan Pasha tinggal di perusahaan. Pasha yang telah melakukan perbuatan buruk dan berpikir untuk mencaplok perusahaan tidak akan bisa mendapatkan tugas yang lebih penting lagi. Selain itu, Ariel memiliki rencananya sendiri, dan dia telah menemukan kandidat yang lebih baik untuk pengganti Pasha. Bapak, Ariel, saya telah menderita untuk perusahaan selama bertahun-tahun. Tidakkah Anda memikirkannya sama sekali? Pasha berkata dengan enggan. Untung, Pasha. Apa yang kamu lakukan selama ini? Apa menurutmu aku tidak tahu? Untuk kebaikan perusahaan, atau untuk diri Anda sendiri, Anda harus sadar betul bahwa saya mempelajari masa lalu Anda. Ini adalah toleransi terbesar, Ariel berkata dengan ringan. Pasha kaget. Pada tahun-tahun ini, selain bekerja untuk perusahaan untuk menghasilkan uang untuk dirinya sendiri, dia mencoba menelan perusahaan. Mengatakan bahwa dia melakukannya untuk kebaikan perusahaan. Memang tidak. Dia hanya memedulikan kepentingannya sendiri. Awalnya, ide Pasha adalah untuk mempertahankan posisinya saat ini. Jadi dia mencoba yang terbaik, tetapi dengan sikap yang kuat dari Ariel. Pasha hanya bisa menyerah. Dia tahu bahwa jika Ariel dimintai pertanggungjawaban di masa lalu, dia tidak hanya akan kehilangan pekerjaannya tetapi juga bangkrut. Bapak, Ariel, aku akan mengemas beberapa barang pribadi. Pasha berkata, mencoba untuk berdiri.
tetapi kakinya sudah mati rasa, dan dia jatuh dalam sekejap. Tidak dapat dihindari bahwa para eksekutif puncak perusahaan yang dulunya sangat tinggi telah jatuh ke titik ini. Ada barang-barang pribadi Anda di sini. Lalu rumah Anda. Apakah akan ada urusan perusahaan? Ariel berkata dengan wajah dingin. Pasha panik dan dengan cepat berkata, Tuan. Ariel, saya mengatakan sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin ada barang-barang saya di perusahaan? Aku pergi sekarang. Pasha masuk ke lift. Merasa malu. Angel tidak bisa menahan nafas saat melihat adegan ini. Meskipun dia tahu orang macam apa Pasha itu. Dia seperti ngengat bagi perusahaan. Tapi sekarang dia tidak bisa menahan rasa kasihan pada Pasha. Mungkinkah terlalu berlebihan? Biarkan penjaga keamanan mengantarnya keluar. Angel berkata pada Ariel, kamu ingin mengajariku melakukan sesuatu lagi. Ariel menoleh dan menatap Angel dengan dingin. Angel teringat akan sikap Ariel sebelumnya. Sangat takut sehingga dia menundukkan kepala dan berkata, tidak, saya hanya memberi masukan. Tidak masalah jika Anda tidak menerimanya. Kamu tidak perlu merasa kasihan padanya. Faktanya, saya sangat toleran padanya. Dia telah meretas banyak uang dari perusahaan selama bertahun-tahun. Saya tidak mengejarnya untuk masalah ini. Ariel berkata dengan ringan. Angel sepertinya berpikir bahwa hal yang sama juga terjadi. Pasha sebagai senior. Bagaimana mungkin mengumpulkan uang untuk dirinya sendiri tanpa menggunakan haknya? Ariel baru saja memintanya untuk keluar dari perusahaan, yang tampaknya cukup berbelas kasih. Pasha mengundurkan diri dan keluar dari perusahaan dengan cepat menyebar. Para senior tingkat menengah dan atas yang memiliki hubungan baik dengan Pasha semuanya gemetar. Mereka tidak ingin berakhir seperti Pasha. Tanpa bunga, yang disebut sekutu ini hancur dalam sekejap. Serentak, kepindahan Ariel juga membuat seluruh karyawan perusahaan mengerti satu hal. Penunjukannya sama sekali bukan playboy yang diisukan. Ariel ke kantor Pasha. Orang ini ingin pergi dengan membawa barang-barang di sini. Pasti ada beberapa barang berharga. Mungkin materi teduh yang dikendalikan Pasha ada di sini. Namun, Ariel, yang melihat-lihat kantor 3 kali, tidak melihat apapun yang berharga, yang membuatnya merasa sangat aneh. Kantor Pasha, apakah ada yang seperti brankas rahasia? Ariel bertanya pada Angel. Sekretaris pun tidak boleh masuk, dan hanya bisa berdiri di depan pintu. Kalaupun ada. Saya tidak tahu, kata Angel. Itu sangat tersembunyi. Pasti ada rahasia. Ariel mengerutkan kening. Jika bukan karena niat buruk, bagaimana mungkin Pasha tidak membiarkan orang lain masuk ke kantornya? Melihat dinding sekitarnya, tidak ada yang terlihat di permukaan. Tetapi beberapa data pasti disembunyikan jika dilihat dengan mata telanjang. Ariel tidak membuang waktu dan mencarinya sendiri, dan berkata kepada Angel, pergi dan cari tim konstruksi untukku, dan hancurkan kantor ini. Angel memandang Ariel dengan tatapan heran. Lagi pula itu harus dihancurkan. Pemimpin baru, harus punya gaya ruangan kantornya, harus dirancang sesuka dia. Kata Ariel. Kalimat ini sedikit mengejutkan Angel. Pemimpin yang baru diangkat, yaitu dia, mampu membuat Ariel sangat mementingkan dirinya. Dan dia harus mendesain ulang kantor sesuka dia. Dia adalah pria besar di keluarga Wibowo. Jika dia bisa dihargai, dia pasti orang besar, bukan? Oke, aku akan segera menghubungimu, kata Angel. Setelah urusan perusahaan diserahkan kepada Angel, Ariel hendak pulang. Dia menerima telepon dari Melissa dan mengundangnya untuk makan di rumah. Ariel ingin menolak ini pada awalnya. Bagaimanapun juga, di rumah ada orang tua Melissa. Meskipun dia tidak ada hubungannya dengan Melissa. Pertemuan seperti ini dengan orang tua tetap membuat Ariel merasa bahwa itu adalah penghalang. Ayahku ingin berterima kasih secara langsung. Dan mereka berdua memasak sendiri hari ini. Apa kamu ingin menolak? Kata Melissa. Kamu sangat pintar. Aku memikirkan alasan untuk penolakan. Mengapa kamu tidak membantuku memikirkan alasan yang lebih baik? Kata Ariel. Melissa terdiam beberapa saat. Orang macam apa pria ini? Dan bahkan berpikir dia bisa membantu dengan alasan. Berapa banyak orang yang ingin makan dengan Melissa tidak memenuhi syarat. Bahkan lebih boros untuk makan di rumahnya. Ariel memiliki kesempatan ini tetapi tidak tahu untuk menghargainya. Terima kasih.
Anda tidak harus memiliki terlalu banyak beban psikologis. Kata Melissa, apakah orang tuamu sudah tahu bahwa aku sudah menikah? Ariel bertanya. Tentu saja, oke. Aku akan datang. Bersambung.